Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Untuk memulai, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan berkati dari awal pendengaran hingga akhir, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Ampuni salah kami, Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat Selasa 25 Juni 2024 yang berjudul Milenium di Bumi. Wahyu 19 diakhiri dengan penggambaran yang dramatis tentang kedatangan Yesus kembali dan kebinasaan orang jahat. Namun, pemirsa, kisahnya belum berakhir. Wahyu 20 memperkenalkan kita pada sebuah periode yang berlangsung selama 1000 tahun yang dikenal sebagai milenium. Untuk itu kita dapat membaca dari Wahyu 20 ayat 1-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan mementeraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian, daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Bagaimanakah nasib iblis ketika Yesus datang kembali? Untuk itu kita dapat melihat gambaran dalam Wahyu 20 ayat 1-3 adalah simbolis. Iblis tidak secara harafiah diikat dengan rantai dan dikunci dalam lubang. Selama 1000 tahun, ia dikurung di bumi yang sunyi dan tidak berpenghuni ini, terikat dalam keadaan yang ia ciptakan sendiri. Pemirsa, dalam 2 Petrus ayat 2 ayat 4, kita membaca bahwa iblis dan malaikat-malaikatnya telah disediakan untuk dihukum dengan belenggu kegelapan. Iblis akan dikurung di bumi dengan rantai keadaan tanpa ada yang digoda. Selama 1000 tahun, ia akan melihat penghancuran, pembinasaan, dan bencana yang diciptakan oleh pemberontakannya. Kata Yunani yang diterjemahkan jurang maut adalah kata yang sama dari mana kita dapat mendapatkan kata bahasa Inggris abyss. Kata ini juga merupakan kata yang sama yang digunakan dalam Septuaginta, penterjemahan bahasa Yunani Perjanjian Lama untuk menggambarkan bumi pada saat ciptaan. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan kegelapan yang ada di muka bumi yang di dalamnya. Kejadian 1 ayat 2, New King James Version. Dalam Septuaginta, kata dalam di sini adalah kata Yunani, abyssos, jurang maut. Kata ini menggambarkan bumi yang sangat sunyi dan sepi. Jurang maut bukanlah gua bawah tanah atau jurang yang menganga di suatu tempat di alam semesta. Pekerjaan dosa dan kebinasaan iblis bersama dengan kekacauan yang luar biasa sebelum kedatangan kedua telah membawa bumi kembali ke masa yang gelap dan tidak teratur seperti kondisi pada awal penciptaan. Kita bisa baca dalam Yeremia 4 ayat 23-26, Yeremia 25 ayat 33. Di dalam Yeremia 4 ayat 23-26 berbunyi, aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncangan dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lagi terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Yeremia 25 ayat 33, maka
pada hari itu akan berkelimpangan orang-orang yang mati, terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Pemirsa, mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk ladang. Bagaimanakah para nabi dalam kitab suci ini menggambarkan adegan ini? Para nabi di sini menekankan bencana kehancuran yang dahsyat pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, dan bahwa tidak ada seorang pun yang dibiarkan hidup di bumi selama masa 1000 tahun itu. Iblis dan para malaikat jahatnya dibiarkan merenungkan malapetaka yang disebabkan oleh pemberontakannya. Seluruh alam semesta menyadari kembali bahwa upah dosa adalah maut. Allah menangani masalah dosa sehingga dosa tidak akan pernah lagi muncul. Nahum 1 ayat 9. Ada 3 cara utama yang dapat dilakukan Allah untuk melakukan hal ini. Pertama, dia menyatakan kasih-Nya yang tak terbatas, hasratnya yang menggebu-gebu, dan upayanya yang tak kenal lelah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang kedua, dia menyatakan keadilan, kelayakan, dan kebenarannya. Serta yang ketiga, dia mengizinkan alam semesta untuk melihat hasil akhir dari dosa dan pemberontakannya. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami telah mendengarkan dan mempelajari sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati, supaya apa yang kami telah pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Memberkati pemirsa yang belajar dengan kami, kiranya Tuhan berkati. Ketika mereka mempunyai pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka yang terbaik. Dan memberkati juga kesehatan mereka. Ampuni dosa kami, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.